foto, diliatin. Diliatin. Ada yang kenal ketiga foto itu? Saya nggak kenal sama sekali. Nggak kenal. Kalau saya kan Jadi 3 DPO foto itu diliatin. diliatin, Ada yang kenal? nggak kenal. Nggak. Pak kami dari kecil Pak, kami punya agama Pak, Bapak dia nggak menyesatkan anak kami. Kami di Indonesia hukum. Di mana mata Bapak selaku orang tua? Jangan kotori, jangan. Itu adalah perwira, pangkat dari perwira. Ya, tapi kalau melihat lagi usianya 49 tahun beliau baru itu, artinya beliau bukan berangkat dari akpol. Saya sendiri tidak kenal sama sekali sama Eki. Nama asli saya Bambang Irawan. Ini hanya membutuhkan kepastian bahwa jangan sampai ini merupakan salah satu skenario atau permainan untuk meredakan kasus ini dan membatalkan kasus ini dalam mencari pelaku yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu video ya yang sangat menarik untuk saya share untuk teman-teman, yaitu tentang video yang kembali dibocorkan oleh Bjorka ya, tentang video si Eki, keberadaan Eki yang katanya sih masih hidup gitu ya. Tapi nanti ada klarifikasi yang selama ini dibilang Eki gitu ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita sebut sebagai Eki kemarin ya. Saya mau klarifikasi tentang tuduhan yang baru-baru ini viral tentang saya dimirip-miripin sama Eki. Padahal saya sendiri tidak kenal sama sekali sama Eki. Nama asli saya Bambang Irawan. Semua berita tentang Bambang Ramones atau Irwan Ramones itu hoax. Saya tegaskan lagi, saya tidak kenal sama sekali dengan Eki. Dan akun yang di Facebook itu tidak saya gunakan lagi karena lupa email atau buat login. Sekali lagi, kalau ada yang nyebarin foto tentang saya di FB atau maupun di TikTok, saya akan usut kepada pihak yang berwajib. Dan itu akun hoax pembuat onar atau perusak bangsa, dan dia hanya mencari follower dengan berita hoaxnya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah video ini beredar sebenarnya banyak sekali komenan-komenan dari para netizen. Yang pertama, bahwa video tadi itu klarifikasi kayak orang baca gitu kan. Yang kedua, kok ngancam gitu kan. Ini menjadi kembali sebagai ujakan para netizen ya tentang kasus ini gitu kan. Karena dari setelah banyak netizen yang memirip-miripkan, memang sebagian besar sama gitu kan. Tapi yang menarik teman-teman, video ini seperti saya bilang tadi, bahwa salah satu video yang tadi orang tadi itu dibocorkan tuh ya videonya oleh Bjorka ya. Jadi gimana videonya teman-teman, kita tonton saja ya. Ini dia. Ini waktu sama Vina ya. Tuh. Ya. Di dalam satu acara ya, mungkin acara party atau apalah, kita tidak tahu ya. Intinya si tadi yang klarifikasi itu ada di dalam video ini gitu kan, yang gimana juga disebut-sebut bahwa beliau ini juga salah satu geng motor juga gitu kan. Tapi ini menjadi hal yang menarik mungkin ya untuk terus diulek-ulek sama netizen ya, tentang keberadaan dari video dan fotonya si yang tadi ya, yang banyak netizen menyebut bahwa ini loh si Eki gitu kan, Eki masih hidup gitu. Ini ya. Lagi party kayaknya ya, lagi party. Ini video yang dibocorkan oleh Bjorka gitu kan. Ya, dengan yang tadi ya. Nah tuh. Ya, tapi yang menarik teman-teman ya, ada salah satu TikToker mungkin saya sebut bahwa kenapa sekarang netizen ini lebih fokus ke situ gitu kan, lebih fokus bahwa ternyata Eki masih hidup gitu ya.
Karena ini salah satu bukti bahwa masih hidup gitu. Kalau memang orang tua sayang sama si Eki, ini mata netizen tajam ya. Kuburnya juga diperhatikan. Kuburan Eki selama ini kok kayak nggak pernah dirawat gitu loh, ya. Kalau memang orang tua sayang sama anaknya kan pasti dirawat tuh ya kuburnya gitu kan. Menurut dari TikTok ini. Jadi gimana videonya teman-teman? Kita saksikan bersama-sama, ini dia. Halo sobat semua, apa kabar? Gimana penilaian kalian? Lihat di bawah ini. Makam Vina dan makam Eki itu beda. Makam Vina dari keluarga yang biasa aja bisa dirawat. Kenapa makam Eki, bapaknya polisi dan ekonominya lebih bagus, tidak dirawat? Coba tanya yang jaga makamnya Eki. Siapa aja yang pernah datang ke situ? Gitu ya. Mungkin ada yang nanya di penjaga makamnya, mungkin ada. Ya tapi nggak berani diekspos mungkin ya. Kita lanjutin video. Kita dengar pendapat para netizen saja ya. Kita lihat ini salah satu video juga tentang keberadaan yang tadi gitu. Ini dia. Ini beritanya benar, yaitu polisi gerebek ya jaringan internasional dan di situ ada nama Muhammad Rizki. Tuh. Di Cirebon ini ya. Muhammad Rizki yang manakah yang dimaksud? Apakah Muhammad Rizki yang sekarang lagi viral atau siapa? Atau jangan-jangan nama Muhammad Rizki inilah yang dipakai untuk skenario drama kasus Vina Cirebon? Disimak sampai selesai ya sama Iris. Semakin menarik sebentar ya. Semakin menarik. Dan ini juga ada salah satu video yang menjelaskan tentang sekarang bapaknya gitu ya, si F2R ya. Ini dia. Kemarin gue sudah mengangkat kasus ini dan kejanggalan-kejanggalan lainnya itu di story Instagram gue. Dan kemarin juga TV One di dalam program 2 Sisi membahasnya. Artinya analisa gue juga jarang salah. Kejanggalan pertama, Facebook Vina. Facebook ini terakhir postingan itu 2015. Tetapi kalau mau di scroll di bawah, paling bawah dimanapun postingannya, tidak ada di tahun 2016 pada saat kejadian rekan-rekannya Vina ataupun keluarganya itu mengatakan ucapan-ucapan bela sungkawa. Ya, jadi analisis dari kakak tadi memang jarang meleset gitu ya. Pada awal-awal kejadian memang seperti juga digembor-gemborkan oleh para netizen, kok tidak ada tuh ya bela sungkawa, ucapan atau gimana. Padahal kan satu geng gitu kan. Ini semakin menarik sebetulnya. Kita lanjutin. Atau menceritakan tragedi tersebut tidak ada. Di FB yang dikatakan netizen adalah Eki, yang ini dia. Ini juga sama, tidak menunjukkan hal tersebut di kolom komentar. Dan pada akhirnya orang yang merasa memiliki foto tersebut membuka suara. Dia berkata bahwasannya dirinya adalah Alan dan masih hidup. Dia bukan Eki, dan faktanya adalah ya benar. Tuh kan? Lalu apa yang netizen sekarang cari di dua account FB tersebut? Kalian tidak akan menemukan di sana. Saya menduga tersangka yang 8 pun adalah bukan tersangka yang sebenarnya. Bisa saja terjadi dikarenakan apa? Ada banyak oknum yang melakukan salah tangkap. Iya, jadi yang ditangkap kemarin juga dari keterangan-keterangan yang kita dengar kemarin itu juga memang bukan mereka gitu kan. Bukan mereka, banyak sekali yang kemarin saya kata juga, kemarin siapa lagi tuh yang keluar itu juga menjelaskan bahwa bukan dia pelakunya gitu. Ya. Ini semakin menimbulkan banyak misteri juga ya. Asal-asalan demi sebuah promosi jabatan. Nah, AKBP Indra pernah berstatement di Detik waktu itu. Dia bilang Rizky Rudiana ini adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian. Oke. Di sana dibilang Aibtu Rudiana. Ya, Aibtu itu adalah pangkat dari orang yang lolos Bintara, bukan perwira dari Akademi Polisi. Lalu di 2022 ada yang bernama Ibtu Rudiana yang kemudian jabatannya adalah Kapolsek. Itu adalah perwira, pangkat dari perwira. Ya, tapi kalau melihat lagi usianya 49 tahun beliau baru itu, artinya beliau bukan berangkat dari Akpol. Iya, menarik ya. Semakin menarik ini. Ya.
Tapi seperti saya bilang di video saya kemarin itu, bahwa masa iya sih seorang ayah mengorbankan anak gitu kan untuk hanya sebuah jabatan gitu kan. Kalau ini pun ada, ini sesuatu yang luar biasa lah gitu kan, mengorbankan anak demi jabatan. Menarik ini, kita lanjutin. Melainkan ada promosi di sana yang merekomendasikan beliau untuk sekolah perwira, lalu dapatlah dia pangkat itu dan menjabat sebagai Kapolsek. Tidak mungkin kemudian orang sudah digebuki tersangka yang 8 itu, mereka justru ada yang tidak saling kenal satu sama lain. Apakah pada masa itu kasus ini dianggap kasus yang sangat biasa karena di sana memang banyak sekali geng motor yang suka buat masalah ya, sehingga udah ciduk-ciduk aja ini praduga saya tidak menuduh. Ya, jangan kemudian kasus ini direkayasa. Saya setuju dengan dari Bapak ini yang berbicara di dua sisi. Memang banyak kejanggalan. Harusnya ini direka ulang, dan yang membukanya itu adalah pejabat yang lama di Cirebon. Nah, buat netizen jangan menggiring opini. Ya. Karena apa? Karena banyak sekali kalian yang tidak paham kasus sebenarnya itu seperti apa di 2016. Mana CCTV yang menunjukkan 8 tersangka tersebut adalah pelaku yang sebenar-benarnya. Iya. Dari kemarin memang itu saja dicari ya, CCTV, karena pada saat itu memang di lokasi itu banyak sekali CCTV ya, menurut keterangan dari pengacara dari Desa Katata kemarin gitu kan. Ada tuh katanya, tapi setelah dicek kok nggak ada. Dan ada juga dari waktu ditanya di program Uya Kuya itu, Ibu Titin ya, sama pengacara Desa Katata bilang bahwa di sana itu tidak ada, di Polsek itu tidak ada tim cybernya gitu. Ini sangat lucu gitu kan. Bagaimana sih keterangan dari Syakatata sebetulnya tentang yang kemarin ya, waktu ditanya sama Kang Deddy Mulyadi? Ini dia. 3 DPO ini Sesen aib dulu yang ini yang saya susah ya. kenali itu namanya Peggy itu. Ini juga harus saya mengenali dianus wajahnya, ya bahwa dia itu warga situ yang sering nongkrong sama anak muda situ. Nah, kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus oleh Kan? petugas Beda-beda Polres apapun. penjelasannya. Kalau itu saya tahu ditunjukin doang. 3 foto diliatin. Ada yang kenal ketiga foto itu? Saya nggak kenal sama sekali. Nggak Tuh. kenal. Kalau saya kan 3 DPO foto itu diliatin. Ada yang kena? Nggak kenal. Terus berapa hari kemudian katanya ada Peggy Setiawan yang ditangkap. Peggy Setiawan ditangkap. Iya, padahal saya lihat di foto itu beda Nah, jauh. Oh, antara 3 DPO yang diliatin Iya. ke Saka dengan penangkapan Peggy yang dianggap DPO beda fotonya. Beda. Mungkin ikut-ikutan itu bohong, itu aib, Ya. bohong. AFP ini perlu diperiksa ini. Itu bohong, aib. Fitnah itu. Karena saya Ya. tidak merasa bersalah. Keterangannya tadi benar semua. Tidak, saya tidak diminta jangan Ya. Ibu kuat melawankan semua ini kan buat demi anak ibu berani. Saya berani. Apapun yang terjadi ibu berani. Apapun yang terjadi saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Tapi kayaknya Aep di masa tuanya besok akan mendapatkan karma ini. Ya, saya akan terus berjuang dengan anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Ayah kepenting dengan kesaksian palsu itu. Hati-hati Aep ya, karma itu tetap berlaku Aep ya. Kalau enggak selamat hari ini mungkin 2-3 hari atau sebulan, 2 bulan atau setahun 2 tahun. Kalau enggak kecemplung di mana gitu Aep ya, hati-hati lo ya, karena berkat kesaksian palsumu gitu kan. Ini mengorbankan orang. Hati-hati Aep ya. Allah itu tidak tidur Aep. Kita lanjutin video salah satu TikToker yang kemarin sempat diserang juga nih para netizen. Kita saksikan bersama ini dia. Teruntuk Bapak Polda Jabar dan Polri yang terhormat, bukannya kami tidak mengapresiasi kinerja Bapak selama ini dalam menangani kasus Vina. Saya mewakili seluruh netizen Indonesia sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih banyak atas tindakan dan kerja Bapak selama ini dalam mengurus kasus Vina, sehingga Bapak dapat membuktikannya dalam penangkapan yang katanya pelaku
pelaku di dalam kasus Vina ini. Bravo, luar biasa untuk kerja dari Polda dan Polri Jawa Barat. Tetapi kami hanya ingin memastikan orang yang sudah ditahan dan diduga ini adalah benar-benar sang pelaku. Karena kami hanya membutuhkan kepastian bahwa jangan sampai ini merupakan salah satu skenario atau permainan untuk meredakan kasus ini dan membatalkan kasus ini dalam mencari pelaku yang sebenarnya. Dan jangan sampai untuk di hari-hari yang akan datang akan banyak lagi korban-korban yang menjadi salah tangkap. Seperti yang kita tahu Pak, jejak digital itu nyata dan diantara kami semua seluruh masyarakat Indonesia berspekulasi dan mendapatkan bukti bahwa Peggy Setiawan yang saat ini sedang Bapak tahan ini itu bukan termasuk dari salah satu ciri-ciri DPO yang Bapak semua itu rilis. Pada intinya kami menghargai semua usaha dan kinerja Bapak, tetapi jangan sampai usaha dan kinerja Bapak dan juga usaha dan kinerja kami seluruh masyarakat Indonesia itu sia-sia dan jatuh kepada orang yang tidak bersalah, sehingga pelaku yang sebenarnya masih bisa hidup bersantai ria di luaran sana. Karena bukan hanya bapak-bapak yang terhormat yang berperan dalam kasus ini, tetapi kami juga berperan dalam mencari pelaku untuk kasus Vina ini, dan kami tidak mau bahwa kami juga akan menanggung dosa dan hukuman di akhirat nanti oleh karena terjadi salah tangkap. Di sini saya meminta kepada Bapak Polda Jabar yang bertugas menagih janji dari Bapak untuk menunjukkan wajah dari Peggy Setiawan ini dan apa barang bukti yang sudah didapatkan pada saat penggeledahan di rumah Peggy Setiawan ini, agar semuanya jelas dan tidak terjadi simpang siur, dan kami netizen seluruh satu masyarakat Indonesia bisa memastikan apakah ini benar-benar salah tangkap atau tidak. Tapi yang menarik sebetulnya, saya menemukan satu video ya yang mudah-mudahan sih tidak berlaku di persidangan Peggy Setiawan besok ya. Karena ini adalah salah satu video ada seorang yang melakukan pra-peradilan ya, di mana beliau itu menang di pra-peradilan itu. Tapi yang lucu adalah ketika tidak diputuskan bersalah di pra-peradilan itu, beliau mau disidangkan lagi, bahkan mau masuk di dalam penjara gitu kan. Ini gimana gini? Nggak masuk akal gitu. Kita tonton saja video selengkapnya ya. Ini dia. Kami nggak mau Pak, kami korban dari permainan hukum Pak, kami dari kecil Pak, kami punya agama Pak, Bapak rela memisahkan anak-anak kami, hanya demi permainan hukum. Di mana mata Bapak selaku orang tua? Jangan kotori bangsa Bapak. Semua ini demi uang Bapak lakukan ini Pak. Bapak tidak punya modal untuk membawa kami ke persidangan. Kami sudah menang. Kalau memang Bapak merasa kami tidak dapat, kami akan kepada hakim peradilan. Jangan dipermainkan kami Pak. Kami orang tua. Kami tidak perlu. Udah. Kami yang salah, kami hanya dicuri Pak. Jangan kami dipaksa. Sampai mati, Bapak pusat kami di penjara, dimatikan Pak. Kami punya wewenang sudah di sini. Kami juga bela diri seragam Pak. Saya kami Indonesia yang dilindungi undang-undang yang disahkan oleh disahkan jaksa. Tidak Pak. Tidak, kami sudah menang Pak. Kalau Bapak merasa pernah tertanya kepada hakim pra-peradilan yang memutuskan kami menang, jangan kami ada kesini di mana Pak. Udah Pak. Saya tahu Pak, kita sama-sama di penjara Pak, tolong Pak. Tolong Pak, kita setia Pak, betul Pak. Ini namanya rakyat yang tertindas Pak. Ini namanya rakyat yang tertindas Pak. Ini saja Pak. Saudara. Gitu ya, memang kalau masalah uang udah hati nurani memang udah nggak ada gitu kan. Lari ke memang bener ya apa yang dikatakan Soekarno dulu ya, penjajahan yang paling ketika dijajah oleh bangsa sendiri gitu. Ini udah jelas ya. Kalau ini semakin berlanjut ini kepercayaan kepada instansi pemerintah untuk masyarakat udah nggak ada lagi gitu kan. Gimana lagi masyarakat kecil akan mengadu kalau yang di sana itu hanya untuk orang-orang yang beruang dan orang-orang punya kuasa gitu kan. Ini miris ini. Jadi untuk itu selalu saya berpesan sebenarnya, jangan cepat termakan hoak. Ya, jangan cepat termakan hoak. Selalu berlaku baik, jaga persatuan kesatuan, persaudaraan ya, dan jangan pernah nakal tuh ya. Kalau ada segala sesuatu ya langsung minta maaf lah ya. Jangan pernah mengganggu atau mengganggu orang lain tuh ya. Intinya sekarang kalau kita lihat udah kacau kayak gini ya, kita harus banyak sabarnya lah ya. Jadi tapi intinya apalagi yang pengacara atau penegak hukum ini kan itu sudah jelas ya, dosa segala macamnya itu sudah jelas tuh ya.
kali kita tidak berbuat adil kepada orang gitu, itu fatal tuh ya. Dunia akhirat dosanya akan ada gitu, dosa jariah. Tapi intinya janganlah gitu ya. Mudah-mudahan kepercayaan kita sebagai masyarakat ini masih tetaplah untuk penegak hukum ya. Jadi segitu ya sementara videonya. Semoga videonya bisa menghibur sementara semua dan memberikan sesuatu hal barulah untuk perkembangan kasus ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.